Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rehan Ardiansa ingin menjelaskan sedikit tentang PPT review jurnal yang berjudul Studi Literatur Metode Daur Ulang Baterai dengan Tingkat Pemulihan Logam Bernilai Tinggi. Anggota kelompok 3. Oke, yang pertama, temuan metode daur ulang baterai ada 5. Pirometalurgi, biometalurgi, hidrometalurgi, pirohidrometalurgi, biohidrometalurgi. Apa itu pirometalurgi? Pirometalurgi ini adalah metode pengolahan material yang menggunakan suhu tinggi untuk mengekstraksi dan memisahkan logam bernilai dari bahan baku atau limbah, termasuk baterai bekas. Yang kedua, hidrometalurgi, metode yang mengolahan material yang menggunakan larutan kimia atau media cair untuk melarutkan dan mengekstraksi logam bernilai dari bahan baku atau limbah, termasuk baterai bekas. Proses ini umumnya mencakup tahap bleaching, diikuti dengan pemisahan dan pemurnian logam dari larutan hasil pelintian. Selanjutnya, biometalurgi. Metode ini adalah metode pengolahan material yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mengekstraksi logam bernilai dari bahan baku atau limbah. Yang keempat, pirohidrometalurgi, metode yang pengolahan material yang mengombinasikan proses pirometalurgi dan hidrometalurgi, di mana material terlebih dahulu diproses pada suhu tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pelindian menggunakan larutan kimia untuk mengekstraksi dan memurnikan logam bernilai. Yang terakhir, biohidrometalurgi, metode yang pengolahan material mengombinasikan proses biologis dan hidrometalurgi dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam tahap pelindian untuk melarutkan logam bernilai dari material, kemudian diikuti proses pemisahan dan pemurnian dari larutan hasil pelindian. Tahapan proses daur ulang baterai biometalurgi. Secara singkat ya, baterai dikosongkan atau discharge, dibongkar secara mekanik, selanjutnya dipisahkan menjadi komponen seperti katoda, anoda, dan elektrolit. Material katoda biasanya dihanguskan menjadi serbuk. Untuk proses bleaching, serbuk katoda dicampur dengan larutan yang mengandung mikroorganisme. Contohnya Acidity vulvarus oxidan, Acidity bacillus jamur seperti Aspergillus niger. Atau yang selanjutnya, mikroba menghasilkan asam, misalnya asam sulfat atau asam nitrat yang melarutkan logam. Pemulihan logam. Logam lalu dipisahkan menggunakan presipitasi. Selanjutnya, ekstraksi pelarut mengambil dan memurnikan logam tersebut dari air agar siap diubah menjadi logam murni. Selanjutnya, electrowinning atau cara memanen logam tersebut menggunakan arus listrik. Logam dapat digunakan kembali untuk proses produksi baterai baru. Oke, kelebihan dan kekurangan semua metode. Untuk metode pirometalurgi, mempunyai kelebihan mampu mengelola berbagai jenis material secara bersamaan. Proses relatif cepat dan stabil, cocok untuk skala industri besar. Pirometalurgi juga mempunyai kekurangan, yaitu konsumsi energi sangat tinggi, berpotensi menghasilkan emisi gas. Tidak semua logam dapat dipulihkan secara optimal. Metode kedua, hidrometalurgi, mempunyai kelebihan tingkat pemulihan logam tinggi, selektivitas pemisahan logam lebih baik, suhu operasi relatif rendah. Kekurangannya membutuhkan bahan kimia dalam jumlah besar, proses lebih kompleks dan bertahap, menghasilkan limbah cair yang perlu pengolahan lanjutan. Metode ketiga, biometalurgi, mempunyai kelebihan ramah lingkungan, konsumsi energi rendah, menggunakan mikroorganisme alami. Memiliki kekurangan, laju proses sangat lambat, sensitif terhadap kondisi lingkungan, kurang efektif untuk konsentrasi logam tinggi. Pirohidrometalurgi mempunyai kelebihan menggabungkan keunggulan suhu tinggi dan pelindian kimia, meningkatkan efisiensi ekstraksi logam, cocok untuk material kompleks.
mempunyai kekurangan proses lebih panjang dan kompleks, konsumsi energi dan bahan kimia relatif tinggi, biaya operasional meningkat. Untuk yang metode biohidrometalurgi mempunyai kelebihan lebih ramah lingkungan dibanding hidrometalurgi konvensional. Konsumsi energi rendah dapat meningkatkan selektivitas pelindian. Kekurangannya memiliki waktu proses lama, kontrol proses lebih sulit, sensitif terhadap perubahan kondisi biologis. Oke, berikut hasil dari 5 metode yang terbaik dari terendah ke yang terbaik ke terendah dari kajian 30 jurnal atau paper kami. Biohidrometalurgi hasil recovery CU 97%, AE 96%, NI 98%, CU 92%, LI 90%, MN 80%. Alasan ramah lingkungan, menyeimbangkan efisiensi logam, konsumsi energi rendah, dan berkelanjutan lingkungan. Metode kedua, hidrometalurgi leaching dengan ternary deep eutectic solvent atau DES. Hasil recovery LI 99,68, CU 98,95, NI 98,58%, MN 95,56%. Alasannya pelindian hijau, selektivitas tinggi, menghindari asam mineral berbahaya. Selanjutnya hidrometalurgi asam plus milling mekanik mempunyai hasil recovery LI 98%, NI 80-84%, CO 80-81%, ME-nya 80%. Mempunyai alasan optimasi proses, meningkatkan reaktivitas, percepatan pelindian. Yang keempat, hidrometalurgi berbasis asam organik, asam sitrat plus asam salisilat dapat menghasilkan recovery zat sebanyak CO 99,5%, LI 97%. Ramah lingkungan, meningkatkan selektivitas pelindian. Selanjutnya hidrometalurgi biasa, NI 45,22%, CO-nya 48,48%. Alasannya mudah diaplikasikan. Oke, sekarang masuk pada proses masa depan. Biru hidrometalurgi dengan roasting suhu rendah, pelindung hijau, ditambah CO2 assisted leaching merupakan metode daur ulang baterai yang menggabungkan proses thermal ringan dan pelindian ramah lingkungan yang mampu memulihkan kadar lingkungan logam yang tinggi. Biru hidrometalurgi ini mendaur ulang limbah baterai dengan cara merosting baterai pada suhu rendah dan menggunakan larutan asam organik serta memanfaatkan CO2 sebagai larutan pembantu. Metode ini adalah evolusi biru hidrometalurgi modern yang lebih rendah energi serta lebih ramah lingkungan yang menjadikannya salah satu kandidat terbaik untuk daur ulang baterai pada masa depan. Oke, kesimpulan pada kajian 30 jurnal kali ini menunjukkan bahwa metode biohidrometalurgi memiliki tingkat pemulihan logam yang paling tinggi. Namun, metode ini juga menawarkan kelemahan untuk skala besar karena membutuhkan waktu yang lama untuk larut dan kurang cocok jika dimanfaatkan pada skala industri. Oleh karena itu, kami memberikan ide kepada peneliti ke depan untuk mengembangkan metode biohidrometalurgi roasting suhu rendah, pelindung hijau, plus CO2 assisted leaching, karena lebih ramah terhadap lingkungan dan tentunya dapat dikembangkan secara industri di masa depan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.